dalam bubur ayam, gitu ya. Bukannya dimasukin lewat anus, malah dimakan. Oke. Kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa kita ajukan? Nah, di sini kita ada nih di community farmasi ya, di e-book-nya tahun 2017 itu ada pertanyaan-pertanyaan secara spesifik terkait dengan hemoroid ya. Mulai dari durasi. Kalau kita ketemu pasien dengan durasi lebih dari 3 minggu, kemudian atau 3 minggu dalam pengobatan tapi dia nggak sembuh-sembuh, segera rujuk aja. Jangan medikasi ya. Langsung dirujuk. Pain, biasanya pain itu pain yang muncul tuh bukan pain yang tajam ya, yang tumpul biasanya, sakit tumpul ya. Kemudian rectal bleeding. Kemudian kalau bisa sih kalau ada rectal bleeding langsung disarankan di ini aja, di refer. Karena rectal bleeding ini memang sih sebenarnya kalau misalnya di pasien hemoroid itu rectal bleedingnya darahnya segar biasanya. Kalau dia darahnya sudah bercampur feses, kemudian warnanya gelap, nah itu biasanya ada penyakit yang lain ya. Kalau warnanya gelap tuh bisa jadi dia melena karena GI erosif biasa. Itu bisa juga tuh ya, bercampur dengan asam lambung jadinya bleeding yang keluar warnanya melena itu hitam, itu agak gelap gitu. Bisa juga karena bisa juga kalau pasien-pasien datang perdarahannya ngucur misalnya, volumenya besar, segera kita harus refer ke dokter ya. Bisa jadi itu ada penyakit-penyakit yang lain atau bahkan sampai karsinoma misalnya ya. Nah, kemudian gejala-gejala apa yang bisa mengikuti? Yang tadi itu gatal, dia manusia basah, nah itu ya. Biasanya localize biasanya simptomnya kalau hemoroid ini. Kalau dia sudah bercampur sama nafsu makan menurun, ada masalah di upper GI, nah itu harus di refer ya. Kemudian kita juga bisa menanyakan tentang masalah dietnya, lifestyle-nya seperti apa ya. Itu strategi-strategi yang bisa kita tanyakan ke pasien-pasien hemoroid yang datang ke tempat kita ya. Nah, di sini ada apa namanya, kalau kita memberikan terapi, pertimbangan apa yang harus kita pikirkan dari sisi penyakit, ya, derajat berapa dia, khusus derajat 4 biasanya kita refer untuk pilihan paling utama sih first line-nya memang tindakan ya. Kemudian tergantung simptomnya juga, ya itu kita juga memberikan terapi tergantung simptom yang dirasakan pasien. Tidak lupa, selain mempertimbangkan masalah penyakit, kita juga mempertimbangkan masalah obat-obatnya, ya, side effect, PKPD, drug interaction, kontraindikasi, jangan sampai kita kasih, apalagi misalnya pasien kan tadi kan di risk factor juga disampaikan pasien-pasien preeklamsi itu cukup sering terjadi hemoroid ya. Kalau misalnya dia ada kontraindikasi di situ ya jangan diberikan. Oke, selain dari penyakit, dari obat kita harus pikirkan dari sisi pasien ya. Apakah pasien ada penyakit penyerta, terus pasiennya preference nggak, terima nggak dengan jenis terapi yang kita sarankan. Misal nih, pasien tua kita sarankan dia pakai supos, di mana dia sudah tremor, Parkinson lagi. Yang ada dia masukin supos ke dalam anusnya, dia tidur sendiri, itu yang ada bergetar-getar terus gitu ya. Nggak bakal masuk, mungkin kalau udah masuk keluar lagi gitu ya. Nah itu kita juga harus sesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Lifestyle juga kita harus sampaikan, kita juga harus edukasi ke pasien ya. Itu beberapa persiapan yang kita harus persiapkan untuk sebelum kita bertemu dengan pasien-pasien hemoroid ya. Nah ini alert bagaimana kita harus bisa merefer pasien ke dokter ya. Misalnya dia ada persistent change di bowel habit, jadi kalau misalnya biasanya dia pupnya sehari sekali, ini tiba-tiba sebulan sekali atau seminggu sekali. Nah, itu coba kita refer ya, jangan-jangan ada sesuatu yang bermasalah yang lain gitu ya. Sama rectal bleeding ya, unexplained rectal bleeding. Kemudian pasien-pasien yang sudah diterapi OTC atau semua medikasi selama 1 minggu. Nah, itu kita refer. Kalau ada perbaikan refer ya. Pain yang tajam terutama ya, itu kita refer. Jangan-jangan juga ada visura ya. Kemudian darah yang bercampur dengan feses, ada demam, ada simptom-simptom lainnya yang tidak localized, paling sistemik, ya, fever gitu ya. Nah itu harus segera di refer ya. Nah ini beberapa obat-obat yang menyebabkan pasien itu mengalami konstipasi ya. Bisa dilihat aja, dicoba di ini yang saya coba rangkum yang persentasenya cukup tinggi 1-10% ya. Nah ini juga yang lebih dari 10% juga ada ya. Ini iron juga beberapa pasien-pasien apa namanya ibu hamil biasanya juga dapat ini ya, suplementasi zat besi ya. Itu juga opioid analgesik ya, kodein termasuk di dalam ya gitu. Ini ulcer healing
Sukralfat itu karena dia ada aluminium di dalamnya ya. Aluminium itu efek samping konsentrasi. Oke, ini kalau misalnya kita mau memberikan edukasi terkait dengan laksatif, ya laksatif yang diberikan, ini cukup dibaca aja, nice to know aja. Saya sudah sharekan materinya di panitia, tinggal dilihat ya, bagaimana drug interaction-nya, apakah ada, kemudian penggunanya di usia umur berapa gitu ya. Poin-poin penting apa yang harus disampaikan pada pasien. Nah, ini misalnya pasien menggunakan supos. Supos itu biasanya kita anjurkan pasien untuk masuk sampai 1 inci. 1 inci itu kurang lebih segini ukurannya. Satu ruas jari ya, satunya apa namanya ini? Ya, segitu ya. Gambarnya segini. Kalau satu ruas, satu panjang gini, jangan ya. Kalau terlalu dalam, dia nanti akan termetabolisme di vena hepatika ya. Nah, ini jadi dikit aja, masuknya 1 inci kurang lebih. Masuk ke dalamnya, habis itu ditahan. Nah, jadi teman-teman bisa lah ya, ini kalau materi dasar edukasi supos, saya yakin teman-teman apoteker semuanya juga sudah dibekali dengan ilmu ini ya. Kemudian bagaimana dengan prolong penggunaan laksatif, itu juga sebenarnya nggak boleh. Karena pada akhirnya diare pun juga bisa menyebabkan hemoroid. Ya, karena peningkatan peristaltik itu juga meningkatkan tekanan di ya. Itu. Jadi tidak boleh sampai berlebihan. Kalau edukasi terkait dengan MPFF gimana? Nah, edukasi dengan MPFF seperti ini. MPFF itu kalau yang beredar di Indonesia ya, tadi ada namanya Ardium. Nah, itu indikasi, secara resmi indikasi dari Badan POM untuk pasir hemoroid ya, baik yang akut maupun yang kronik. Bisa juga untuk yang varises. Kenapa? Karena ya sama-sama kita ini namanya venoactive agent. Jadi bisa bermain di pembuluh darah vena ya. Nah, dosisnya. Nah, kita harus perhatikan dosisnya karena ada beberapa dosis yang dianjurkan oleh produk tersebut ya. Kita sebagai apoteker juga bukan hal yang tabu kita membicarakan suatu produk karena memang kalau misalnya ada sesuatu yang spesifik ya kita harus sampaikan ke pasien. Seperti ini misalnya kondisi akut 3x1 selama 4 hari, lanjutkan 2x1 selama 3 hari. Ini penelitian seperti ini ya, kita anjurkan ke pasien juga sesuai dengan penelitian yang ada. Jadi bukan karena ini pematerinya promosi ini gini-gini, enggak juga. Tapi karena memang penelitian seperti itu dan ini istilahnya instruksi khusus gitu ya, special instruction yang kita memang harus sampaikan kepada pasien dan pasien juga harus tahu gitu ya. Nah, kita apoteker apalagi kita harus juga tahu. Nah, kalau dia kronik untuk maintenance saja gimana? Nah, itu bisa dipakai selama sampai 2 bulan 1x1 ya. Diminumnya setelah makan. Kemudian secara penelitian sih belum ada interaksi, kontraindikasinya juga belum diketahui ya. Take home message siang hari ini, strategi komunikasi didukung dengan peningkatan kompetensi apoteker itu dapat mengoptimalkan pelayanan pasien hemoroid ya. MPFF sendiri itu memiliki uji klinis yang baik dan terpercaya serta direkomendasikan dalam guideline untuk terapi hemoroid. Oke, demikian dari saya materinya. Baikkan Bu Imelda, mohon maaf jika ada salah-salah. Terima kasih, Solid Gloria. Selamat siang. Are you ready to discover the innovative factory secrets of the venoactive drug leader? Daflon comes from a natural origin. It all starts with small, immature oranges. They are picked, dried by the sun, and ground. Hesperidin is then extracted in powder form and transported to our production plant in France. And what happens next? Here is the first secret that differentiates Daflon, an innovative technical process. Following 4 specific chemical reactions, Hesperidin's starting material provides mainly diosmin, but also hesperidin, isorhoephlin, linarin, and diosmitin. This results in high-quality, purified flavonoid fraction. And that's not all. The second secret is Daflon's unique composition. Daflon stands out thanks to the synergistic effect of its 5 components, showing a better efficiency than each of them alone. Last secret but not least, Daflon differentiates by its unique high-quality micronization process. The purified flavonoid fraction is micronized. We obtain particles less than 2 micrometers in size, leading to a better absorption compared to other drugs using giant particles. The active ingredient is then transported to production sites where the tablets are made, and the 86 million boxes are packed to treat 28 million patients per year. You are now aware of Daflon's factory secrets, which make the difference. An innovative technical process, a unique composition, and a high-quality micronization.
All this results in the high quality and trusted partner to treat your